Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini, kita akan melihat sebuah berita ataupun kabar yang sangat amat mengejutkan. Karena apa? Nah, sepertinya sesama pembenci, sesama gerombolan pembenci, sekarang lagi cakar-cakaran, teman-teman. Utamanya Faisal Assegaf ya, yang memang sejak dulu, sejak awal itu sangat kritis, sangat kotor, kasar kepada Pak Jokowi beserta keluarganya. Dan juga mungkin kepada Pak Prabowo ya, kepada pemerintah. Tapi kok sekarang malah keras dan kasar kepada pendemo RUU TNI, kepada pembuat dirty vote, dirty provokator, kepada Anies Baswedan juga mungkin. Dan nanti kita akan dengarkan juga penjelasan yang sangat luar biasa dari Prof. Mahfud MD yang juga sama-sama membungkam para pendemo dan juga para gerombolan pembenci Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai profesi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Nah, mengurangi fokus utama kata Mas Anies. Nanti kita dengarkan penjelasan dari Pak Mahfud ya. Apakah memang ini mengurangi fokus utama ataukah menambah profesionalitas dari TNI itu sendiri, teman-teman? Karena fokus utamanya apa tadi? Terutama. Nah, jadi ada satu hal yang perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat. Begitu cepat katanya. Tanpa cukup ruang dari masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Nah, teman-teman, informasi yang saya dapatkan dari Pak Dasko, itu beliau sudah meminta masukan, saran dari berbagai lapisan masyarakat terkait RUU ini. Dan juga ternyata RUU ini sudah diajukan di tahun 2024. Kok baru ribut sekarang? Itu pertanyaannya. Ini mahasiswa-mahasiswa nih. Dari mana nih makhluk-makhluk yang disebut koalisi sipil ini? Ya, ini Mang. Mengkritik TNI. Nanti kan ada lagi koalisi rakyat mendukung TNI melawan supremasi sipil. Wah, ini kacau. Bang, tapi agenda reformasi kan mengharuskan TNI harus kembali ke bawah. Saya 98, salah satu yang berdiri gas telepan masuk ke istana loh. Waduh, Bukan 98 ya kan. Zaman Soeharto. Keras, sangat keras. Bang, Ya. masyarakat kan mengkhawatirkan saat ini adanya divisi ABRI dan saat ini tidak adanya Gini, draft RUU. 27 tahun kita lihat secara fakta, 11.000 utang luar negeri, itu sipil yang buat. BLBI ratusan triliun, itu sipil yang buat. Wow, BLBI? Siapa tuh BLBI? Korupsi di seluruh partai politik, itu sipil Wow. yang buat. Tentara itu berkuasa dalam versi SBY itu baru 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi 6,2. Demokrasi berjalan bagus. Ya kan? Tidak ada di fungsi ABRI. Jadi ini akal-akalan kawan-kawan saya yang mengklaim petisi koalisi sipil dalam rangka membangun propaganda pengalihan isu. Waduh, Karena waduh, rakyat waduh. fokus kepada kejahatan sipil. Jadi ini sipil 27 tahun reformasi, brengsek semua, busuk semua, maling semua, kemudian cuci tangan menyalahkan yang lain. Bukan berarti kita mendukung militerisme, saya lawan. Semprot Pak yang Di demo itu, fakta Pak. 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu, itu sipil. Waduh. Ini Faisal Assegaf sepertinya menghantam para pembuat dirty provokator ya. Karena yang keras menolak ini ya pembuat dirty provokator, teman-teman. Kayak Ferry Amsari, Bivitri, dan siapa yang satu tuh? Mukhtar, siapa? Lupa sih namanya, teman-teman. Anies juga tadi mengkritik. Apakah ini Faisal Assegaf menghantam
para pembencinya. Waduh. Apakah sudah mulai perpecahan terjadi, teman-teman? Seru juga tapi ya. Tapi kalau substansi dari yang terakhir ya, yang kita dengar secara resmi, meskipun naskahnya tidak pernah kita dapatkan, tapi pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi, itu kecenderungan ke arah kembali dual fungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden itu sejak dulu. Jadi begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu, diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri. Mundur ya. Atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dual fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke dual fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya ya. Yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP, kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Jadi substansi memang tidak ada ke arah TNI menurut saya, tetapi memang pembuatannya ini tidak wajar. Karena tembok antara masyarakat sipil dengan pemerintah jadi DPR. Bedah RUU TNI dari sudut pandang draft, benarkah ini akan menghidupkan kembali dual fungsi ABRI dan dianggap mengkhianati reformasi? Oke teman-teman, jadi diduga kata DPR ternyata ada yang keliru soal draft yang disebarkan di media sosial. Dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, itu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Kita mulai dulu dari sudut pandang revisi UU-nya teman-teman. Jadi sebenarnya revisi RUU TNI ini kan bukan muncul begitu aja. Nah DPR udah mulai bikin wacana soal UU ini. Lalu pada 28 Mei 2024, semua fraksi DPR setuju untuk majuin draft. Tapi ternyata banyak yang kebawa arus dokumen lama yang udah nggak relevan. Nah tepat tanggal 11 Maret kemarin pemerintah udah ngasih daftar inventarisasi masalah atau disingkat DIM ke DPR. Dan katanya yang diubah itu cuma ada penambahan 6 kementerian atau lembaga dari 10 jadi 16 sesuai dengan tugas dan perkembangan pertahanan negara katanya. Kalau misalkan teman-teman mau ngeliat rincian update. Bentar, apa ini? Koordinator Bidang Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, DPN, SAR Nasional. Ya ini kan sebenarnya ada irisan untuk TNI ya. Contoh nih ya, BN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya di TNI kan ada anti terornya teman-teman. Keamanan laut ya ada angkatan laut di sana, SAR Nasional. Nah ini butuh juga nih sebenarnya. Sandi Negara butuh, intelijen negara apalagi. Ini kan sebenarnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nah ini kan perlu juga yang jaga-jaga perbatasan kan selama ini emang TNI teman-teman. Mahkamah Agung. Nah ini mungkin buat Kejagung. Ini buat ini kali ya sidang-sidang militer gitu ya. Keamanan laut, BNPB, kelautan dan perikanan, narkotika nasional, SAR nasional. Ini kayaknya
normal-normal aja teman-teman. Agar penempatan prajurit itu katanya bisa aktif sesuai dengan perkembangan ancaman zaman, misal di bidang cyber, bencana, dan terorisme. Sekarang Betul. kita masuk ke naskah akademik RUU TNI. Jadi selain ada 16 institusi yang dimana di situ tertera pada kajian nomor C, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi, tercantum bahwa serta kementerian atau lembaga lainnya atas kebijakan Presiden selaku kepala pemerintah dan panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berwenang menempatkan prajurit aktif TNI pada kementerian atau lembaga lain yang memerlukan guna melaksanakan tugas pemerintah secara optimal. Nah, yang jadi masalah kan beberapa pihak ini khawatir, wah ini bakal hidupin lagi nih dui fungsi ABRI. Nah, kalau kita bicara dari perspektif Undang-Undang 45 dan UU Pertahanan, penempatan prajurit aktif di KL itu bagian dari strategi menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Tapi lagi-lagi kita selalu dikhawatirkan dengan pemikiran apakah ABRI atau TNI ini bisa menguasai masyarakat sipil semua. Kita masalah di DPR, teman-teman. DPR itu nggak boleh rapat tertutup. Jadi transparan itu harus tetap terjaga, Pak. Bilang efisiensi. Pak Prabowo udah keluar soal efisiensi, tapi tetap dilakukan di hotel mewah. Kenapa ya? Karena tembok antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Jadi DPR sebagai jembatan itu DPR harus bisa jelas sejelas-jelasnya. Gimana teman-teman tentang ini? Coba deh share pendapat. Nah, ini teman-teman, ini emang RUU TNI ya, saya lihat banyak sekali persepsi-persepsi liar yang ada di media sosial. Utamanya mungkin mereka yang terus menyuarakan kembalinya dui fungsi ABRI, tanpa memberikan alasan apa akibat kembalinya dui fungsi ABRI. Kalau kita lihat tadi ya, lembaga kementerian yang bisa dijabat TNI, nah itu ada irisan semua teman-teman, sama seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD. Ya, saya pikir wajar-wajar aja gitu. Selama ya TNI ini tidak kayak zaman Soeharto lah, yang bisa langsung masuk ke DPR jadi anggota dewan tanpa harus mundur, bisa menjadi camat, lurah, kepala desa, bupati dan segala macam. Ini kan sudah masuk ke ranah politik praktis kalau kayak gitu. Nah, sekarang hanya menduduki jabatan-jabatan ataupun lembaga kementerian yang ada irisannya untuk memperkuat pertahanan negara. Karena kan ya pertahanan negara itu kan terupdate terus teman-teman. Contoh ancaman siber, bencana ya kan, bencana serangan biologi dan segala macam itu kan update teman-teman. Bukan hanya persoalan senjata, pesawat, alat tempur, kan bukan hanya itu. Apalagi ancaman siber. Kita ini udah berapa kali bobol-bobol datanya teman-teman. Nah, ini sepertinya butuh alat pertahanan negara dari militer. Semoga saja ya mereka mumpuni juga teman-teman ya. Itu yang kita harapkan. Nah, ketika TNI aktif ini masuk ke kementerian lembaga yang memang sudah ditetapkan tadi, ya kita berharap semua sesuai dengan keahliannya. Memang dia ahli di bidang siber, memang dia ahli di bidang terorisme, memang dia ahli di bidang perbatasan. Nah, itu harus yang kita kawal. Itu yang harus kita kawal teman-teman. Harus sesuai dengan tupoksi dan apa yang menjadi fokus pembelajaran atau keilmuan dari orang yang ingin disimpan di jabatan tersebut. Tapi ya balik lagi, masyarakat sudah termakan dengan isu dui fungsi dan segala macam, sampai aksi-aksi demonstrasi yang kita lihat di awal tadi ya sangat luar biasa teman-teman ya, perusakan terjadi di mana-mana. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.